pelajaran yang berikutnya toh. Oke. Sebelum itu kita berdoa. Maju ke depan sini. Langsung saja. Oke, terima kasih Hamrin. Oke, silakan duduk anak-anak semua. Oke, jadi hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Eten, Apin, dan Leli kenapa? Main bola. Kalau udah main bola biarin nanti besok kalau mereka datang baru ibu kasih sanksi mereka ya. Oke. Jadi kita lanjut dengan materi. Sebelum ibu mau lanjut ke materi, di sini ada foto. Di sini ya, foto apa ini? Di sini kan ada foto toh. Nah, foto nenas ini ditaruh di dalam di atas bingkai apa? Nah, bingkai foto yang dibuat dari kardus. Oke. Dari foto ini ibu mau tanya. Mengapa bingkai foto tuh kebanyakan bingkai foto itu tuh dibuat bentuknya persegi atau bentuknya persegi panjang begini? Kenapa? Coba Pandri. Oke, terus masih ada? Bagaimana? Oke, jadi mengapa bingkai foto kebanyakan bingkai foto itu dibuatnya persegi atau persegi panjang? Karena supaya foto yang kita taruh di dalam bingkai itu lurus dan ketika kita pajangkan di dinding, contohnya foto ini toh, kita pajang di dinding otomatis dia melekat kuat di dinding. Oke. Kalau seandainya foto yang ini atau foto yang ini bentuk dia lingkaran, gambarnya lingkaran, itu kira-kira apa yang terjadi? Contohnya begini, gambarnya ini bentuknya persegi, tetapi bingkainya bentuknya lingkaran. Apa yang terjadi? Tidak pas toh? Iya, benar sekali. Otomatis foto dalam bingkai itu sudah tidak sesuai. Otomatis sebagian dari foto itu ada yang tidak bisa dilihat. Oke. Selanjutnya di sini juga ibu mau tanya. Bangun daftar apa yang kamu tahu? Yang kamu ketahui ada apa saja? Foto, ada foto, segi empat, segi panjang. Oke, jadi di sini bangun daftar yang akan kita pelajari di sini tuh ada persegi panjang dan jajar genjang. Oke, jajar genjang. Kenapa ya bentuk jajar genjang dengan persegi atau persegi panjang ini tidak sama? Kenapa? Kita kembali ke gambar. Di sini ada gambar dia yang sedang membaca buku. Kira-kira Tante Ira apa yang dia Persegi atau persegi panjang ini memiliki titik sudut, yaitu memiliki sudut siku
derajat. Mengapa jajar genjang ini tidak sama dengan persegi atau persegi panjang? Dia kan memiliki yang miring dok. Sudutnya agak miring dok yang kamu lihat di sini. Ya, otomatis jajar genjang ini beda dengan persegi dan juga persegi panjang. Dan sudut dia tidak sepenuhnya 90 derajat ya. Kalau dia di sini kan miring, tidak tegak lurus, tidak tegak lurus. Oke, benar sekali. Ini ada Abigail yang sedang makan buah dan dia merasa. Nah, di sini ibu juga mau bertanya. Kira-kira mata indera apa yang ada? Bagaimana ya jika semua benda yang ada di dunia ini bentuknya itu lingkaran? Apa yang terjadi jika benda di dunia ini bentuknya lingkaran? Apa yang akan terjadi? Oke, masih ada? Jawab, bagaimana? Jawab sendiri, tidak apa-apa. Bagaimana? Oke. Jadi kalau seandainya di dunia ini bangun datarnya itu semuanya bentuk lingkaran, otomatis bangunan yang kita buat tidak tidak kokoh. Iya, otomatis. Contohnya rumah. Semua rumah yang kamu lihat itu batunya bentuk apa? Persegi. Persegi. Kalau orang buat persegi dengan fungsinya itu agar bangunan itu tuh berdiri kokoh. Kalau seandainya rumah itu bentuknya lingkaran atau batu yang dibuat itu bentuknya lingkaran, otomatis rumah itu tidak berdiri dengan kokoh. Oke. Habis itu kesini lagi ya. Oke, yang kedua. Apa yang terjadi pada dinding rumah jika batunya tidak berbentuk persegi? Apa yang terjadi pada dinding rumah jika batu itu tidak berbentuk persegi? Dia miring. Oke, miring. Ada lagi? Baik anak-anak. Marco? Dari penjelasan ibu ada yang Dia mengerti? tidak sama kau. Oke, tidak sama. Nah, jadi kalau seandainya rumah kami yang di sini kampung di gue sini, kalau seandainya semuanya tidak berbentuk persegi, otomatis itu rumah tidak akan kokoh dan tidak bisa akan bangun, tidak bertahan lama. Itu otomatis kena angin atau kena benturan, otomatis dia akan retak dan akan rusak. Dari penjelasan ibu sekarang, ibu akan membagi kalian dalam kelompok karena kamu banyak 4 orang jadi 2 kelompok. Nah, yang pertanyaan yang berikut, bagaimana ciri khusus sudut dan sisi menentukan kekuatan atau kegunaan sebuah benda? Ada yang bisa jawab? Jadi yang kalian kerjakan, kalian akan Pertanyaannya, bagaimana jika ciri sudut dan sisi menentukan kekuatan atau kegunaan sebuah benda? indra dan fungsi dari panca indra. Sudah Oke, paham? adalah Oke, supaya apa? Supaya tidak retak. Oke, ada lagi? Supaya kuat. Iya. Coba Ari. Dia akan terkelahi kalau kamu. Oke, sudut siku-siku di sini baru jawab ya. Oke, dengar. Sudut siku-siku dan sisi lurus membuat benda lebih stabil dan kuat. Kalau seandainya sudut itu tegak lurus semua sisinya lurus, otomatis bangunan itu menjadi kuat. Oke. Kalau seandainya sudut itu miring dan sisinya lengkung, itu membuat benda cepat runtuh. Yang biasanya kamu lihat yang di benda apa ya yang biasanya bentuknya lingkaran atau bulat? Iya, berokto. Oke, ada lagi? Iya. Iya, dan oke sudah. Bagi
Oh iya. Agar roda mudah bergerak atau agar roda dari motor atau itu bisa bergerak. Oke, benar sekali. Di sini ibu mau minta kamu untuk coba kamu ukur itu meja pakai jari tangan kamu sendiri. Itu kira-kira tidak, dengar dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter. Oke, sudah. Oke. Terus kira-kira dengar. Terus kira-kira yang kamu ukur itu tuh jari tangan kamu ini lurus dengan benar-benar tegak lurus ataukah tidak? Tidak. Otomatis masih adanya miring dong. Oke, masih ada miring. Terus sudah. Oke, duduk. Silakan duduk. Sudah. Tidak, begini. Dan sudah Andri dengan ibu duduk dulu. Yang jadi pertanyaan ibu di sini, apakah yang kamu mengukur meja itu menggunakan jari tangan kamu itu apakah benar-benar lurus atau mau miring? Bengkok dong. Bengkok. Karena jari tangan ini tidak bisa yang macam bisa kamu tegak lurus begini toh. Otomatis kan bengkok toh. Oke. Jadi kalau seandainya kamu contoh saja kamu ukur pakai mister, itu kira-kira lurus atau tidak? Lurus. Karena mister itu tegak lurus. Oke, tegak lurus. Benar sekali. Nah, di sini ibu mau gambar persegi panjang. Jangan dulu ya. Lihat dulu ibu. Di sini ibu gambar persegi panjang ya. Sudah lihat gambar ini ibu gambar di depan? Sudah. Persegi panjang. Ya, persegi panjang ini kalau seandainya kita potong bagi dua, kita ambil dari sini, kita potong dia bagi dua begini kan, sampai di sudut sini. Ini, soalnya ini tintanya habis. Itu pas. Atau kamu ambil kertas, kamu potong bagi dua begini ya, dari sisi kiri ke naik kanan sini. Terus dari gambar ini kira-kira apa yang kamu dapat, apa lagi yang kamu temukan dari persegi panjang ini ketika kita sudah gunting dia bagi dua menjadi miring, gunting miring, apa yang bangun dapat, apa yang kamu temukan? Tidak, maksudnya dari gambar persegi panjang ini macam begini dong, ibu kasih contoh ya. Ini kan persegi panjang dong. Rasanya kamu gunting dia begini. Kamu lipat dia, terus kamu gunting begini. Kira-kira apa? Bangun datar apa yang kamu temukan dari ini? Segitiga. Oke. Jadi bangun datar segitiga, dua segitiga. Oke. Dari dua segitiga ini toh, kalau seandainya kamu gabungkan lagi dia jadi satu, dari yang kamu sudah gunting, kamu gabung lagi jadi satu, apakah dia ada bangun datar lain yang kamu temukan ataukah tidak? Tidak, tetap menjadi bangun datar apa? Segitiga. Kalau segitiga, kan tadi kan bentuknya persegi. Dengar ibu. Tadi kan bentuknya persegi panjang. Dengar ibu. Mari dengar dulu ibu. Dari segi panjang kita gunting jadi segitiga toh. Terus dari segitiga itu kita gabungkan lagi jadi satu. Kira-kira bangun datar apa? Tetap persegi panjang atau rubah? Dari segitiga kan persegi panjang nih. Begini. Ini persegi panjang nih. Kita sudah gunting dia toh. Otomatis dia jadi, dengar ibu lihat sini. Otomatis dia jadi segitiga. Dari segitiga ini, dari segitiga ini, keduanya digabungkan lagi jadi satu. Tidak lagi potong-potong. Itu tetap menjadi persegi panjang atau? Menjadi panjang. Tetap
tugas kelompok kamu kerjakan secara bersama-sama Silakan duduk. Nah, kamu tulis soalnya di situ. Sekarang kelompok satu. Nah, kamu yang pertama gambar bangun datar persegi dan Yang Marek. Sekarang kelompok oh silakan. persegi sabar. Tidak. Sebelumnya itu ibu tadi lupa jelaskan. Kira-kira yang kamu ketahui dulu dia pulang dulu baru kau keluar Yang kamu ketahui ada maaf dulu ibu. Ada berapa sisi dari persegi dan persegi panjang? Dan persegi itu ada berapa sisi? Ada 4 sisi. Oke, benar sekali. Dan ada berapa sudut? 4 sudut. Oke, terus persegi panjang? Ada berapa sisi? 4. 4 juga toh? Ya. Terus sudutnya ada berapa? Sudutnya ada 4. Oke. Sudah duduk. Taruh dulu itu buku. Taruh dulu. Oke, jadi kamu sudah tahu toh ada 4 sisi dari masing-masing persegi dengan Ibu Risna. Dari persegi dan persegi panjang itu memiliki 4 segmen Nah, di sini Ibu bagi kamu dalam kelompok Oke. Kelompok ini kamu tulis soal di situ. Tulis. Nah, kamu gambar bentuk persegi dan persegi panjang. Sudah? Habis itu sebutkan jumlah sisi pada persegi dan persegi panjang. Oke, jadi kalau sudah silakan kalian kerjakan. Sebentar, Ibu minta salah satu untuk maju ke depan Ya, sebentar. Sudah? Marco sudah? Ini cuma Sudah? Kalau sudah, berarti Ibu minta satu untuk maju ke depan, cukup satu saja untuk presentasikan hasil kerja ini. Maju silakan. Nah, Ibu. Nah, di sini obat kedua ini gambar persegi dan persegi panjang kan. Jumlah sisi dari persegi itu ada 4 dan juga jumlah sisi dari persegi panjang itu ada 4 dan memiliki dari masing-masing gambar ini memiliki 4 sudut persegi panjang. Jumlah sisi ada 4. Oke, jadi kalian sudah dengar yang teman laporkan hasil diskusi di depan? Sudah? Jadi persegi dan persegi panjang masing-masingnya memiliki 4 sudut dan 4 sisi dan memiliki sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Oke. Oke. Selanjutnya kamu sudah mengerti toh dengan apa yang dijelaskan tadi toh? Sudah. Kalau seandainya sudah, di sini Ibu mau tanya lagi. Kira-kira bangun datar apa yang sering kamu lihat di sekolah atau di rumah? Apa saja yang kamu lihat? Bangun datar apa yang kamu lihat? Ada apa? Terus apa lagi? Terus rami. Tembok. Iya, terus.
Sebelumnya ibu mau menyimpulkan materi ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa tadi? Persegi. Tentang bangun dan Datar. Oke. Terus dari materi ini kira-kira apa yang kamu ketahui? Maksudnya apa yang sudah kamu pahami dari materi ini apa? Senang. Oh, begini pertanyaannya begini. Perasaan apa yang kamu rasakan ketika kamu sudah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Bahagia. Baik. Kamu senang itu kenapa? Kenapa kamu bisa senang? Kami senang belajar. Jadi itu materi kita hari ini. Tidak ada tugas rumah yang ibu berikan. Selanjutnya ibu minta sebelum kamu pulang, ibu mau kasih dulu motivasi ya. Ibu mau kasih dulu penguatan untuk kamu supaya sampai di rumah jangan ingat main ya. Jangan lihat teman-teman luar main, kamu ikut juga main. Belajar lagi ya, belajar tambah. Masih ada banyak bangun daftar yang ibu mau jelaskan ke kamu, tapi minggu depan baru ibu jelaskan ya. Oke. Jadi sebelum menutup pembelajaran, ibu minta satu pintu. Biar Marco yang tunjukkan dulu ya. Oke, Marco, silakan Marco. Bangun. Yang mana? Kira-kira